Filadelfia Sukabumi. Kembali seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Hermianto, Kepala Pegawai GSPDI Filadelfia, akan melayani kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang akan siap memberkati kita. Kita akan menerima berkat yang Maha Esa, karena hari ini kita masih akan memberikan yang terbaik pagi ini ketika kita ada di rumah Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Dan percaya ketika kita datang ke tempat yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kekuatan yang baru, sukacita pengharapan, karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, minta pengurapan Tuhan untuk mengurapi setiap kita, sehingga ketika kita dalam hadirat Tuhan, pujian persembahan kita yang dapat Tuhan menjadi duka yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Sebab kasih anugerah pertolongan dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu mengikuti dan memberkati kehidupan kami sehingga saat ini pagi ini kami ada. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu yang besar atas hidup kami, sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Teristimewa kami ada di rumah-Mu, berjumpa dengan Engkau Tuhan, sehingga dengan Engkau Tuhan, dan Tuhan berkatilah setiap kami di dalam ruangan ini. Tuhan urapi kuduskan kami, baik hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Tuhan pakai kami dengan pengurapan dari Tuhan, darah anak domba menguduskan kami, menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya itu tidak menjadi penghalang kami untuk melayani-Mu, menerima anugerah-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang dalam perjalanan, yang di rumah, kami menyerahkan setiap kehidupan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu, agar kami sama-sama sehati, sejiwa untuk menaikkan pujian kami, pengagungan kami kepada-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami Bapa, awal pertengahan pada akhirnya. Roh Kudus ambil kami, Roh Kudus Kau berkati setiap hati, tubuh, jiwa, roh kami, supaya hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami memiliki jiwa yang bebas menyembah Engkau Tuhan, tubuh yang bebas untuk bersukacita memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kehidupan kami, baik yang di tempat ini, yang beribadah serta Tuhan menolong memberkati, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan lewat pujian, lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami terima sebagai janji Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, menghabiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dalam hadirat Tuhan, mari sembahyang, ya Allah yang hidup, ya Allah yang kudus. Oh
Percaya hidup kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Mari satu kepada aku satu kata Tuhan. Aku bisa karena Tuhan. Aku menang karena Tuhan. Yesus Juru Selamat.
seseorang boleh datang, tapi tidak mau mematahkan semangat kita datang cari Tuhan. Kenapa? Ketika kita sehati, gunung sebesar apapun, kita bisa melewatinya bersama dengan keluarga. Kalau ada doa dengan keluarga, semua mampu kita terobos. Si Tuhan tidak akan memberikan korban persembahan kita. Kita akan bawa kata persembahan oleh Ibu Pendekar Rehena dan juga Ibu Betty Nama Praja. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan memberikan korban syukur kami sebagai persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, Bapak yang belum dapat memberi sama-sama diberkati. Berkati pekerjaan segala jemaat Tuhan itu sedang dikerjakan, dibuat berhasil dan berada di dalam segala hal. Berkati kedua hamba-Mu, Ibu Betty dan juga Ibu Lina, Tuhan tolong berkati pelayanan mereka, rumah tangga mereka, bahkan segala usaha pekerjaan yang akan dikerjakan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ucapan syukur kami, dan kami akan siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sepanjang minggu ke depan, ibadah pendalaman Alkitab Kamis 17 November 2022 pukul 19 tempat gereja pemimpin pujian firman Tuhan sampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Sela. Ibadah kamu wanita Jumat 18 November 2022 pukul 18 tempat gereja pemimpin pujian Ibu Pendekar Rehena. Doa persembahan Ibu Betty Nama Praja, pemain musik Saudara Yoel. Firman Tuhan Ibu Pendeta Muda Sendipaan. Ibadah pemuda remaja Sabtu 19 November 2022 pukul 19 tempat gereja pemimpin pujian Saudara Chelsea. Doa persembahan Saudara Irdira, musik Saudara Joy dan Saudari Puput. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Rocky Mamoya. Kita kembali dalam ibadah Minggu Raya Minggu 20 November 2022 pukul 9 pagi yang memimpin pujian Bapak Pendeta Muda Rocky, singer Bapak Andre dan Saudara Agina Babat. Persembahan Bapak Ronald Lawoto dan juga Bapak Juli Sitorus. Firman Tuhan disampaikan Ibu Pendeta Muda Grasela. Kasih fokus Saudara Kesua dan Saudara Indira. Di jam yang sama ada ibadah sekolah minggu
guru sekolah minggu yang mengajar kelas Indria, Ibu Betty Rama Praja, kelas Pratama, Saudari Claudia Sitorus, dan juga ada 2 pagi dari Senin sampai Sabtu di tempat ini. Dan disampaikan sebentar selesai ibadah untuk sekolah minggu dan tim Perbana akan ada latihan dan sama-sama akan menerima berkat yang diberikan oleh Bapak Romain Boto dan anak sekolah minggu untuk makan SD bersama. Pujilah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Harunianto, Kepala Yesterday Philadelphia Pegadian Subang, akan memberkati kita. Yesus, Kau benar yang menyelamatkan kami.
kami bersyukur kepada-Mu untuk kesempatan kami boleh lagi menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, dalam setiap pujian penyembahan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, agar menjadi rupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau mau berfirman dan Kau mengurapi hamba serta jemaat-Mu, khususnya diberikan roh pengertian, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba sebagai penyambung lidah-Mu dimengerti oleh jemaat, dilakukan oleh umat-Mu, dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Pertama-tama kami mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kerajaan-Mu, bagaimana kuasa-Mu bekerja. Itu sebabnya Tuhan Yesus, karena kami tahu kami melakukan firman Tuhan dan kami percaya mujizat-Mu terjadi pada setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan memberikan kepada kami penghiburan bagi yang susah. Dan problem-problem masalah kami, Tuhan tolong semuanya dengan tuntas, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kami. Terima kasih Bapa yang baik, sebabnya kami sediakan hati kami untuk menerima seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga benih firman akan tertumbuh dalam hati kami, berbuah-buah menurut kehendak-Mu. Kami terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Kasih persaudaraan Philadelphia. Kasih persaudaraan Philadelphia. Amin. Puji Tuhan, saudara. Segera saja kita membuka dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 6, dan kita hari ini akan melihat bagaimana cara membuka tabir atau misteri dari kehidupan, saudara ya, supaya kita bisa mendapat berkatnya. Saya ulang, kita akan membaca bersama-sama Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 6. Untuk itu saya akan mengajak saudara membaca dan bergiliran dengan saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan seterusnya. Ya, mari kita akan siapkan dan membaca firman Tuhan. Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Saudara, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bawah bumi, atau yang di bawah bumi, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Amin. Saudara, ini adalah satu penglihatan yang dilihat oleh seorang murid yang sungguh dikasih oleh Tuhan. Namanya Yohanes. Dia dibuang di Pulau Patmos dan dia alami penglihatan karena dibawa oleh Tuhan ke tempat yang secara roh dia dibawa oleh Tuhan ke tempat mendatang, saudara ya. Dia masuk dalam lorong waktu dan kemudian dia melihat hal-hal yang terjadi dan bahkan melebihi daripada waktu kita ini. Jadi dia itu melebihi dari waktu kita, lalu dikembalikan 2000 tahun selanjutnya sebelumnya itu, kemudian dia meninggal di sana. Soalnya ini adalah satu hal yang sangat sungguh luar biasa. Lalu ditulislah dalam kitab Wahyu kumpulan-kumpulan penglihatan di masa datang, khususnya Tuhan datang dan 1000 tahun damai dan terus panjang sekali langit dan bumi baru. Itu ditulis dalam kitab Wahyu. Wahyu itu dalam bahasa
Greka apokalipsis, artinya tersingkap, terbuka. Nah, itu namanya apokalipsis. Nah, saudara, sebenarnya wahyu yang dari pasal 1 sampai pasal 22 yang artinya adalah penyingkapan, pembukaan, itu sentralnya di ayat yang kita baca. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 6. Karena inilah permulaan terbukanya meterai. Nah, saudara ya, perhatikan. Permulaan terbukanya meterai, dan meterai itu, karena Yohanes pada hari haknya dia menangis dan kemudian terbukalah dan ditulis, kemudian kita baca. Jadi kita tahu meterai pertama apa, meterai kedua apa. Tapi pada saat Yohanes pada hari haknya belum tahu. Kita lihat dulu nih, meterai itu enggak tahunya adalah penghukuman atas dunia. Ada 3 penghukuman atas dunia. Jadi boleh dikatakan, saudara, meterai itu di awal dari 3 penghukuman atas dunia. Ini pasti terjadi. Saya ulang ya, ini pasti terjadi. Nubuatan ini pasti terjadi. Pertama, pembukaan meterai itu hukuman dari Roh Kudus. Kedua, pembukaan dari meterai, kemudian muncul penghukuman sangkakala. Ini penghukuman dari Yesus. Dan kemudian yang ketiga, penghukuman cawan murka Allah. Nanti saya memberikan gambaran yang gampang, yang sederhana buat kita semua. Tapi pahami dulu, gak taunya waktu dilihat oleh Yohanes ada gulungan kitab. Dan gulungan kitab itu, kalau kita ini kitabnya kan kitab kayak begini, saudara ya. Dulu itu bukan kitab kayak begini, tapi merupakan gulungan, katakan kertas yang digulung. Tetapi saudara, gulungan ini ada meterainya, 7 meterai. Padahal ada tulisannya. Di meterai itu sudah dalam-dalam ada tulisannya. Dipegangnya oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini perhatikan ya. Saya mau kasih tahu bagaimana ini peristiwanya pada saat itu dipegang oleh tangan kanan Allah yang Maha Kuasa. Saya kasih tahu lagi, ini ada gulungan kitab, ada tulisannya. Karena termeterai, maka nggak bisa dibaca. Meterainya mesti dibuka dulu, baru bisa dibaca. Oh, tulisannya apa? Nah, tulisan yang dimaksud itu adalah saat dibuka meterai, maka itu gak taunya menunjukkan kepada penghukuman atas dunia. Jadi saudara, ini adalah nasib dunia. Nasib dunia dipegang oleh tangan kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini tabir dari misteri yang terjadi atas dunia. Tetapi maaf, tidak bisa dibuka oleh siapapun. Nah, saudara, dengan baik, gambarannya kayak begini, saudara. Gambarannya kayak begini. Di setiap daerah itu ada BMKG, ada alat-alat BMKG yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau terjadi tsunami, nah itu kan bencana. Tsunami itu bencana. Sama persis dengan penghukuman dunia itu bencana atas dunia. Kalau terjadi tsunami, maka alat ini mendeteksi dulu, saudara, memberitahu kepada yang berkait, kemudian menyebarkan bahwa mungkin ada tsunami. Kan ada gempa yang tidak ada tsunami, ada gempa yang ada tsunami. Kadang-kadang telat juga ya kena tsunami, atau ada peringatan tsunami, tapi udah disiapkan, disimulasikan, tetap aja begitulah ya, saudara ya. Itu manusia. Bisa saja gagal, tidak sempurna, alatnya rusak dan lain sebagainya. Jadi saudara, ini adalah satu hukuman atas dunia. Tetapi saudara tidak bisa dibuka karena ada 7 meterai. Dan itu adalah tabir dari dunia. Lah, dunia aja saudara disingkapkan nih. Apalagi tabir hidup kita yang cuma berapa tahun. Paling tinggi manusia 80 tahun. Yang boleh tinggi lagi 90 tahun. Oh, gampang sekali bagaimana cara Tuhan menuntun kita sebenarnya. Asalnya tersingkap. Masa depan kita, apa yang kita akan alami itu sebenarnya Tuhan singkapkan. Tahu nggak, saudara? Saya mau beritahu sebentar saja. Kita sering nyanyikan nih dalam Mazmur 119 ayat 105.
Ayat itu hafal kita. Apa sih? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, fungsi dari firman saya mau kasih tahu, itu menuntun kita. Kalau gambarannya sekarang ini kayak senter. Firman itu kalau saya bahasa Indonesia sekarang ya, firman itu senter bagi kita. Karena menuntun jalan kita. Kan hidup ini kan berjalan. Maju terus, betul ya, betul ya? Dari detik ke detik, menit, jam. Lo bayangkan loh, kadang-kadang sekian menit ada peristiwa ke depan. Kalau kita nggak tahu, bisa celaka, bisa rugi, bisa kena bencana. Tapi kalau ada warning, nah kita terlibat. Itulah tujuan firman sebagai pelita. Kalau misalnya di tempat gelap, karena dunia ini gelap, kita butuh senter. Senter itu di mana saudara kita nyalakan ke depan atau ke belakang? Buat kita. Kamu bisa ke depan. Tujuannya apa? Sekian detik kita tahu dalam hidup kita. Itu firman. Jadi saudara yang baik, kalau saja kita menerima firman hari ini, itu membuat yang Tuhan mau, Dia menuntun langkah kita supaya ke depan kita ini nggak celaka, ke depan kita ini nggak rugi, ke depan kita ini tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Jadi setiap tuntunan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Tapi disayangkan, kita nggak ngerti. Disayangkan, ada warning dari BMKG, nggak ngerti. Nah itu akhirnya kena bencana. Ini tabir yang belum disingkat, karena penghukuman atas dunia itu di tangan kanan Yang Maha Kuasa dan dimeterai. Lalu ditanya, hei sorga, ada makhluk sorga. Yang paling tertinggi untuk sekarang ini adalah malaikat Mikael. Itu panglima bala tentara Allah. Tentu yang paling tertinggi adalah Tuhan, karena yang ini kan Tuhan. Jadi ditanya di sorga tidak berani jawab, karena sorga tidak punya otoritas yang lebih tinggi dari materai. Jadi materai itu nggak hanya seperti segel tertinggi ini. Sorga tidak bisa bicara. Malaikat-malaikat di sorga itu yang bisa menciptakan kesembuhan di zaman Yesus loh, di zaman Yesus. Ada malaikat yang masuk ke kolam, siapapun orang yang sakit pertama kali nyemplung sembuh. Malaikat tuh, wah itu malaikat Tuhan. Lalu ditanya di bumi, hei makhluk bumi. Banyak orang pintar, orang berkuasa di makhluk bumi. Kadang-kadang karena dia pintar dan berkuasa, dia punya otoritas. Otoritas ini kebanyakan kadang-kadang mengancam. Dokter lah, seolah-olah punya otoritas. 3 bulan lagi kamu kalau nggak diobati mati kamu. Takut kan gitu. Emang nyawa kita di tangan dokter. Nah itu memang betul, mungkin bisa saja begitu. Tapi itu menjadi satu kesempatan iblis menuduh, mengintimidasi kita. Mungkin dokternya nggak salah. Supaya kita sungguh-sungguh perhatikan bagaimana kesehatan kita. Tapi itu menjadi ancaman buat kita. Pandemi yang lalu menakutkan. Banyak orang mati saudara. Gak taunya karena takut imun turun, mudah mati. Jadi banyak hal di dunia ini yang menakutkan karena merasa punya otoritas. Orang kaya punya otoritas, apalagi yang nagih hutang, waduh punya otoritas. Badannya gede, mukanya sangar gitu kan ya. Apa tuh? Debt collector yang ngambil motor di jalan raya kan itu bukan kelenteng-kelenteng, mau badan gede gitu kan ya. Kayak begitu kan, takut kita. Di dunia ini saudara, di dunia ini banyak yang rasanya punya otoritas, preman segala macam lah. Tapi pada saat ditantang, ini jujur, sebuah orang yang pintar, semua orang yang pandai, Bill Gates segala macam dari dulu sampai sekarang, gak berani ngomong. Berarti siapapun di bumi ini, otoritas apapun yang hebat tidak melebihi otoritas dari materai.
Kitanya di bawah bumi. Ada apa? Ada jin talking. Ada roh jahat yang kadang-kadang membuat orang Kristen pun jadi takut. Saya disantet nih, saya disantet di tahu. Kalau yang namanya santet mah kecil, serius nih. Karena Israel dijanjikan sama Tuhan. Israel dahulu, apalagi kita Israel, janjinya begini, tidak ada teluh yang mempan terhadap Yakub. Jadi kalau sudah baca ya, catat aja nih, gampang sebabnya. Bilangan 23, sengaja dibuatnya ayat 23 supaya gampang kesan. Bilangan 23 ayat 23. Tidak ada mantra, tidak ada teluh yang mempan terhadap Yakub. Lalu apakah Yakub atau Israel hidupnya suci? Justru saat itu lagi berontak sama Tuhan. Saat itu lagi dihukum 40 tahun mengidam-idam. Bilia menyantet nggak bisa. Itu yang paling hebat untuk pada Bilia. Diupahnya gede. Tapi nggak bisa. Maaf ya. Makanya gitu. Apalagi kita anaknya. Kan kita sebagai orang tua, biarpun anak kita bandel gitu ya, jangan jengkel, jangan jerah lah. Dihukum demi kebaikan anak, betul kan? Tapi nggak mungkin dong kita bilang sama tetangga kita, ini anak gua bandel nih, lo bukannya aja dia, gitu kan nggak mungkin kan? Kalau misalnya ada orang yang membantu anak kita yang bandel ini, tetap kita bela, betul nggak? Betul nggak sih? Ya kita ini anak-anaknya, nggak mungkin. Apalagi kalau hidup kita tidak bandel, hidup lagi sungguh-sungguh, betul di rumah, waduh, suara keras. Santai, ketakutan, ya ngaco yang begitu. Santai aja. Jadi di bawah bumi jelaslah nggak ada apa-apanya. Nah di sini ini tabel nggak bisa dibuka. Yohanes menangis. Nangisnya kadang tidak tersingkap. Nangisnya Yohanes ini nangis kualitas. Saya mau kasih tahu ya. Jadi pimpinan ujian kita mengalami tangisan, betul memang dalam hidup ini bolak-balik kita nangis. Tapi mari saya mau ngajak sekarang ini menangislah dengan tangisan yang berkualitas. Nanti saya kasih tahu nih. Yohanes ini nangisnya kualitas. Dia nangis bukan karena dibuang ke Pulau Patmos dan kemudian ada perkakaman. Dia nangis bukan karena dia menderita, karena Injil dia nangis. Tidak. Karena tidak tersingkap. Karena tabir ini tidak tersingkap. Saya sebagai hamba Tuhan nggak akan nangis karena saya nggak makan. Peluang tahun saya jadi gembala. Saya berhadapan dengan orang, dengan masa dipukul dan sebagainya, nggak nangis saya. Nggak usah nangisan begitu, menderita itu mah nggak berkualitas. Nangis yang berkualitas kalau firman tidak disingkapkan. Tuh nangis yang berkualitas. Buat hamba Tuhan ya. Oh Tuhan, kalau nggak ada firman yang disingkapkan, nangis saya. Saya akan terus bergumul berhari-hari, berminggu-minggu supaya tersingkap. Itu kualitas, saudara. Sebab begini loh. Biasanya kalau orang nangis karena ada persoalan hidup, betul ya? Ada kesusahan, betul ya? Ini banyak macam-macam kesusahan. Tapi Tuhan bilang, salah satu kesusahan adalah sakit. Orang sakit, apalagi yang kena kanker ya. Waduh, itu sakit luar biasa. Gak usah kanker lah, nyeri pinggang aja, nyeri pinggang kan. Ada yang pernah senang penyakit, saudara? Aduh, susahnya luar biasa. Apalagi yang gampang-gampang ya, saudara. Asam lambung naik, nyeri pak. Saudara, tidur sama susah, tidur ini susah, susah. Keringat dingin keluar, gitu kan? Jadi jenis macam penyakit apapun, nangis bisa saja. Tapi saya bilang, itu nangisnya kurang berkualitas kalau nangis karena penyakit. Kenapa? Kata ayat, oleh tidur Yesus semua penyakit telah disembuhkan. Amin. Nah itulah asal percaya saja. Lalu ada lagi nangis karena kesusahan, problem masalah hidup, masalah-masalah yang ada sama kita. Nangis di situ, itu nggak kualitas. Karena Tuhan bilang gini, hai, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, yang membuat tangis memang. Datang.
bebanmu di kakiku, kataku. Aku akan beri kelegaan. Nah, kalau dia nangis yang berkualitas nih, bukan karena masalah, bukan karena penyakit. Dia nangis karena tidak tersingkap, karena ada yang tidak disingkapkan. Makanya tiap-tiap hari kita harus juga menangis, Tuhan singkapkan untuk hidupku bagaimana supaya aku jangan salah langkah. Ada nyanyian, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Waduh, sering nangis betul-betul karena memang Tuhan bagaimana hidupku ini, singkapkan, aku berikan roh pengertian. Itu Yohanes menangis. Puji Tuhan, tangisannya ini dihentikan oleh salah satu tua-tua dan berkata begini, jangan menangis. Nah ini sekaligus nanti dilihat, sekaligus kita dapatkan kebenaran firman ini, sebuah kebenaran. Dan kita sebagai anak-anak kerajaan mesti tahu ini. Jangan engkau menangis, tapi diizinkan dulu menangis. Padahal nggak perlu menangis sih sebenarnya. Kenapa saya baca ya? Ini kenapa saya baca ini? Ayat 5 saya baca. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Persoalannya itu sebenarnya sudah bisa disingkapkan karena peristiwanya singa dari suku Yehuda telah menang. Tapi diizinkan menangis. Betul ya? Lah kan ini kan sudah peristiwanya. Peristiwanya sudah, maksudnya begini loh. Bukan begini ayatnya. Jangan kau menangis, sebab sesungguhnya singa dari suku Yehuda itu tunas Daud akan menang. Nah itu kan nanti penuh pengharapan di Yohanes. Ini tidak. Singa dari suku Yehuda telah menang sebenarnya. Dan dialah yang berhak membuka gulungan kitab itu. Oh udah ada kok. Udah Tuhan sediakan kok. Ngerti gak saudara? Ngerti gak saudara? Tapi diizinkan menangis. Kadang-kadang hidup kita, dalam kehidupan kita diizinkan. Biarpun Tuhan sudah sediakan berkat, pertolongan, tapi Tuhan izinkan. Hei menangis, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda itu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Artinya, singa dari suku Yehuda itu otoritasnya lebih tinggi dari 3 teritorial: sorga, bumi, dan bawah bumi. Artinya dia pemegang otoritas tertinggi. Siapa itu? Singa dari suku Yehuda. Saya mau tanya mas, singa dari suku Yehuda, lalu dijelaskan lagi, tunas Daud itu siapa? Coba yang kenal siapa? Ulangi lagi, saudara, siapa? Yesus. Yesus itu siapa saudara? Tuhan. Lebih dekat lagi, Tuhan ya jauh lah, maksudnya ya Tuhan betul. Lebih dekat lagi, dia kan sudah menyatakan dirinya nih, sahabat. Lebih dekat lagi, Bapak. Kita ini anak-anaknya. Bicara mengenai singa, ini bicara mengenai raja. Ini bicara mengenai kerajaan. Dan kita anak-anak kerajaan. Kita harus tahu ini. Ini bicara otoritas. Segel, maka itu bicara segel, bicara otoritas. Saudara harus tahu bahwa otoritas yang tertinggi ada pada Yesus dan saudara anak-anaknya. Jadi berhadapan dengan apapun, gak usah takut. Itu tujuannya, gak usah takut. Kalaupun diizinkan menangis supaya kita jangan sombong. Mentang-mentang gak takut lalu sombong, gak boleh juga. Dia sudah menang. Amin saudara. Yesus sudah menang.
Dia pemegang otoritas tertinggi. Ada masalah hidup, kadang-kadang kita takut dengan masalah, seolah-olah masalah itu lebih berkuasa daripada kita. Betul ya? Betul. Hari ini yang penting kita percayanya kalau ditingkatkan, yakinnya ditingkatkan. Ini diberitahu, ini seperti sebuah pemberitahuan. Oh, baru saya ngerti ya. Perlu dulu mengerti, saudara. Berhadapan dengan otoritas perlu dulu mengerti. Jadi kalau misalnya kita mau diselewengkan secara hukum, oh kita tahu hukum misalnya begitu ya, nggak bisa nih. Anda bersalah ya? Sebentar, salah saya di mana? Saya tahu pasal ini segala macam. Bingung ya? Oh, nggak berani nih, nggak berani menindak. Betul nggak, saudara? Karena kita buta hukum, kita bisa dipermainkan. Hukum tertinggi ini, hukumnya adalah firman. Jelas ini kebenaran, saudara. Dia pemegang otoritas tertinggi. Aku adalah anak-anak. Anak-anaknya yang disayang sama Tuhan. Amin. Setelah disayang sama Tuhan, cirinya apa disayang sama Tuhan? Diberkati. Itu bukan ciri yang konkret. Disehatkan. Bukan ciri yang konkret. Mau tahu ciri? Yuk kita baca. Ini Wahyu. Nah, ini enak nih. Sedikit lagi nanti kita akan menarik sekali. Wahyu pasal 3 ayat ini juga kita sudah tahu sebenarnya. Tapi kita mengapa untuk kita ulang, ya. Ayat 19 sama-sama kita baca nih. Ini ciri orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sama-sama baca 2, 3. Barang siapa aku kasihi, dia betul dan beradab. Sebab itu berkatalah hatimu dan bertobat. Jadi kalau saudara kita doang aja, itu Tuhan sayang sama saudara. Amin. Ngomel dong. Itu karena ada kesalahan yang nyata yang kita pura-pura nggak tahu tuh jeleknya anak-anak Tuhan kan. Atau juga kesalahan yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ini karena kita membenarkan diri. Kita itu benar, tapi nggak taunya membenarkan diri. Tuhan betul. Berkatnya mungkin macet. Ada sakit di situ yang belum sembuh-sembuh. Tuhan teguh, karena Tuhan sayang. Amin. Amin, saudara. Mau disayang Tuhan? Siapa yang mau disayang Tuhan? Kalau ditegur, jangan ngomel ya. Kalau ditegurnya nggak mau, dihajar. Nggak mau ditegur. Ini yang paling lembut ini ya, dengan firman. Tetaplah kita bertobat. Enak. Dengar, masuk ke dalam waktu ini, ulang, buat lagi. Oke, cinta Tuhan. Kita lihat, kita ini anak yang disayang. Tuhan akan bela kita. Apapun otoritas apapun yang mengancam kita, maaf, tidak bisa lagi sekarang ini. Karena kita adalah anak-anaknya. Dia pemegang otoritas tertinggi. Dia pemegang hidup kita. Amin. Nah, ini luar biasa. Lalu kemudian bagaimana kuasa ini bekerja? Karena kita juga punya otoritas. Anak raja loh. Anak yang berotoritas. Kita punya otoritas juga. Nanti kita akan tahu nih. Jadi penyingkapan tabir lewat tangisan Yohanes. Tangisan yang berkualitas. Maka ini menyingkapkan bahwa kita ngerti sekarang. Aku adalah anak raja, pemegang otoritas tertinggi. Wah, seru ya. Kalau anak presiden aja, wah, bolehlah gaya-gaya dikit, bolehlah begitu ya anak presiden loh. Nah, iya kan? Itu orang nomor 1 di Indonesia. Nah, itu cukup bangga, saudara. Kita bukan orang nomor 1 di Indonesia, di seluruh teritorial. Saya ulang ya, di seluruh teritorial. Orang nomor berapa, orang yang hebat sekali, kadang-kadang takut yang tadi saya bilang sama yang makhluk-makhluk di bawah bumi. Wah, ini ada ini segala macam. Maaf, kita tidak lagi takut. 3 teritorial yang memegang otoritasnya adalah Tuhan.
Bapak kita anak-anaknya. Ini perlu, kenapa saya ulang-ulang? Biar tergores di hatimu. Biar tergores di hatimu. Biar tergores di pikiranmu. Biar tergores seluruh kehidupan kita ini. Bahwa kita anak-anaknya. Amin, saudara. Perhatikan nih baik-baik. Nah, bagaimana? Kita lihat sekarang. Wahyu pasal 5 tadi, perhatikan baik-baik. Pada saat disebut, jangan nangis. Sebab sesungguhnya singa dari suku Yehuda telah menang, yaitu tunas Daud. Dia berhak membuka gulungan kita. Wah, Yohanes kemudian menunggu, karena ini kan pernyataan penglihatan begitu ya. Yohanes mungkin menunggu, muncullah satu sosok yang begitu kekar, makhluk singa dengan auman yang begitu dahsyat, begitu kan ya. Enggak tuh, yang muncul coba kita baca setelah diungkapkan sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh lainnya. Lalu ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lah, bingung kan? Bayangkan dia lagi dalam keadaan tegang begitu ya, nggak ada yang bisa membuka materai, bingung, nangis, ada penghiburan. Waduh, dia melihat bagaimana sosok yang luar biasa yang muncul. Mungkin ini apa salah ya? Mana yang benar nih? Soal kontol, apa yang bisa lihat? Semuanya benar. Ya dia juga. Cuma di sini letaknya kemenangan Yesus. Bukan pada saat dia mati, saat dia menjadi anak domba yang disembelih. Amin. Jadi nggak enak ini mah. Apa? Jadi dengar baik nih. Kita beda sama orang dunia. Amin. Kalau orang dunia lagi injak-injak orang, dia bangga tuh. Semakin hebat dia. Sorry ya, anakku enggak gitu. Kemenangan kita seperti Tuhan kita. Letaknya di mana? Saat dia sebagai anak domba Allah yang disembelih. Itu kemenangan. Itu otoritas terjadi atas kita. Kalau kita mau seperti itu juga, otoritas ini terjadi atas kita. Sebutkan apa yang mengancammu, sebutkan apa yang menakutkanmu, semua dibereskan sama Tuhan. Amin. Kalau kita sepakat. Makanya ya, sering kita nyanyikan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Sudah tahu nggak sih? Lebih dari pemenang itu seperti apa? Sesuai dengan Alkitab penyataan. Ya betul, memang itu pahlawan lu. Dia mengalahkan musuh katakan 200. Kalah sama gue 1000 begitu kira-kira ya. Gue lebih hebat dong gua. Ya kalau dia nggak gitu lah. Kita baca Roma, ini menarik. Roma 8. Sudah ya. Perhatikan Roma 8. Saat anak domba Allah disembelih, tampillah anak domba Allah yang telah disembelih. Kemenangan kita di situ justru. Saya bacakan, perhatikan Roma 8 ayat 36. Baca sama-sama yuk. Untuk ini baca sama-sama supaya kita tahu nih. Roma 8 ayat 36. 2, 3. Seperti ada tertulis, Oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Menangnya Yesus di mana? Saat dia disembelih. Menang. Saat dia mati di kayu salib, saat dia sebagai anak domba Allah yang disembelih, darahnya menetes, tapi hidup. Lemah sih anak domba lemah, tapi di situ kemenangannya. Dia dikorbankan.
Saat ditanya mana kerajaanmu, dia diam saja. Dari situ karena dia diam, dia dihukum, disalib, dia diam saja. Waktu dia di Taman Getsemani, murid-murid pakai pedang, Tuhan bilang, saya bukan pedangmu. Apa aku gak bisa minta bantuan sama Bapak? 12 legiun pasukan. Gak usah 12 legiun, 1 malaikat aja turun, habis nih semua. Tahu gak saudara? Tapi apa kehendaknya? Apa yang ditulis tentang kehendaknya bahwa aku harus mati? Saudara tahu gak? Yesus menjaga hidupnya tetap suci, baik pikiran, baik perasaan, baik rohnya, baik tubuhnya, baik segala-galanya. Bukan untuk supaya dipakai, bukan untuk supaya diberkati. Kadang-kadang kita bilang kan begitu, hidup kudus supaya dipakai sama Tuhan. Tidak, Tuhan itu tidak begitu. Iya, hidup kudus menjaga kekudusannya supaya layak dikorbankan. Sedikit aja tercela, nggak layak dia. Ayo, beda sama kita ya. Hidup kudus supaya kamu dipakai sama Tuhan. Hidup kudus supaya kamu diberkati. Nggak salah, itu nggak salah, nggak salah. Tapi Tuhan itu, saudara, menjaga seluruh kehidupannya supaya dia tidak ada cacat dan celah, hanya untuk satu tujuan, dikorbankan. Karena di situ letak kemenangan. Seperti kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dengar ya, jangan takut, jangan menangis, sebab singa suku Yehuda telah menang. Yang muncul domba. Yesus sebagai singa, kemenangannya sebagai raja, bukan yang kuat dan menang, itu pada saat dia menjadi domba yang disalib. Dan setelah dia sebagai domba, nanti saudara baca seterusnya, itu ayat saudara. Setiap disebut anak domba Allah, maka semua tersungkur di hadapannya. Tidak pernah ada ayat yang menyebut singa suku Yehuda semua tersungkur. Nah, cuma ini doang satu di dalam kitab Wahyu. Tapi begitu disebut anak domba, tersungkur semua. Lemah sih kelihatannya, tapi maaf ya, dahsyatnya luar biasa. Amin, saudara. Kelihatannya lemah, tapi dahsyatnya luar biasa. Saat kita mau dikorbankan, kadang-kadang ya keluarga kita aja yang dikorbankan, kita aja yang diminta tolong, kita aja yang korban selalu. Terpikir sama kita, kok yang lain enggak sih? Kok gue aja? Kenapa? Kalau engkau kerjakan dengan tulus hati dan ikhlas, berkatnya luar biasa. Amin. Itu kemenanganmu. Kita aja yang suruh ngalah, gak apa-apa, itu kemenangan. Amin. Tunggu tanggal mainnya, bagaimana tangan itu membalik keadaan semua. Amin, saudara. Amin. Dengar ya, dia tetap muncul sebagai singa. Disebutnya dia menang itu karena singa, kuat. Tapi di mana letak kemenangannya? Apa waktu dia bangkit dari antara orang mati? Tidak, nggak tahu dia disalib. Makanya lihat ya dalam Roma pasal 8. Saya mengajak pada ayat 31-nya nih. Karena itu merupakan satu bagian daripada ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dengan berani kita menantang. Jika Allah di pihak aku, siapa yang bisa melawan aku? Iya, ya sekarang tidak ada orang yang bisa melawan kecuali Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Allah. Allah yang bisa melawan kita, Allah yang bisa melawan kita. Tapi Ia tidak menyayangkan anaknya, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Satu pertanyaan, tapi ini hal mengandung makna yang dalam. Yang bisa melawan kita cuma Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan aku? Katakan 3 teritorial tadi yang saya sebut, nggak bisa. Cuma Allah yang di pihak kita. Kalau dia bermusuh dengan kita, cuma dia yang bisa melawan, betul kan? Tapi Dia tidak pernah melawan kita. Anaknya cuma satu-satunya diserahkan buat kita. Wow, ini harus masuk dalam benak pikiran kita. Betapa Allah sayang sama kita. Amin.
Amin. Selanjutnya, siapakah yang akan membuka orang-orang pilihan Tuhan? Allah yang membenarkan mereka? Sebenarnya yang bisa membuka kita itu cuma satu, Allah. Allah, tapi membenarkan mereka. Nah, udah nggak mungkin Allah membenarkan, mana mungkin dia melawan kita. Lagi, ayat 34, bisa juga yang bisa melawan kita, yang bisa membuka kita, Kristus Yesus. Tapi disebut lagi yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, bahkan lebih lagi yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ini kan pertanyaan. Kristus Yesus bisa membuka kita, tapi dia mengerjakannya bukan membuka kita, dia malah membela kita. Betul? Lagi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah ini dia. Penindasan, atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah makanya juga benar dengan keberadaan yang sering kali kita alami. Kita dianiaya. Karena mereka Kristen, anak Tuhan mungkin di satu sekolah cuma dia yang Kristen. Di satu kantor cuma dia kok temannya Kristen juga nggak sungguh-sungguh, cuma dia yang Kristen. Wah diomongin aja segala macam, dianiaya, ditindas, dibully. Tapi dengan berani kita berkata begini, siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Penindasan, oh maaf. Penganiayaan tidak akan membuat aku mundur dari Tuhan. Ketelanjangan bahaya, ya memang tiap-tiap hari kami berhadapan dengan maut. Kadang-kadang karirmu dimatiin, kadang-kadang pekerjaanmu di-PHK karena sentimen, karena Kristen. Jadi bingung, susah, sedih. Hari ini kita tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Gara-gara persoalan-persoalan kayak begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu hal lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kenapa Yesus mau disembelih? Karena Dia cinta sama saudara dan saya. Kenapa kita mau mengasihi Tuhan sebagai domba-domba sembelihan? Karena aku cinta kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Disitulah kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Saat kau dibully, kau tetap ada damai dan mengampuni mereka. Karena ada kasih Tuhan. Itu kemenangan. Saat kau diperlakukan tidak adil, yang main gajinya bagus-bagus, saudara dikurangi. Gara-gara Kristen. Saudara rela ikhlas. Di situ kemenangan. Penderitaan yang kita alami dan kita ikhlas, tabah hadapi semua, karena nggak mungkin kasih Tuhan yang sudah melekat dalam diriku hanya persoalan hidup yang tidak ada artinya membuat aku bisa dari Kristus. Maaf, tidak mungkin. Itu kita menang. Kita lebih dari pemenang. Saat mengalami penderitaan, aku bersyukur selalu. Air mata sih nanti, tapi air mata berkualitas. Serius. Bukan air mata, oh Tuhan, Tuhan. Bukan, itu gak kualitas. Ngeluh, ngomel, ya Tuhan. Ya, kau domelin. Bersyukur. Nangis, yakin saya nangis darah. Di tengah-tengah penderitaan kita masih bisa bersyukur. Ada keluar waktu lah pasti. Hanya mengingat kasih Tuhan.
Saat kita dalam keadaan tertekan, kalau kita masih bisa menyembah Tuhan, oh pasti nangis memang. Bahkan kadang-kadang nggak bisa ngomong lagi deh. Cuma dalam hati yang berdoa, dalam ucapan syukur. Di surga ini kata Tuhan, ini anak-anakku yang luar biasa. Ini lebih daripada pemenang. Haleluya. Jadi sebagai domba sembelihan mau dikorbankan, jangan apa, rela aja. Itu adalah otoritas. Amin, saudara. Itu saudara yang otoritas. Yesus pernahnya kan akan domba yang disembelih. Demikian juga saudara menang. Saat saudara mengalami semua itu, tetap damai sama orang, mengampuni orang, tidak sakit hati, dan tetap cinta Tuhan. Amin, saudara. Tetap lain lagi. Ini luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik. Pada saat Yesus ditampilkan sebagai singa dan domba, dua ini satu pribadi. Singa dan domba satu pribadi. Singa itu berkaitan dengan raja. Singa, raja utara. Domba itu berkaitan dengan pendamaian. Domba Paskah. Ini kaitannya dengan imam besar. Jadi dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan Israel ini, karena awalnya dari situ, cuma 2 poin. Yang penting pemimpin ini mesti ada 2. Satu adalah raja, kedua adalah imam. Raja itu pemimpin jasmani, pemimpin yang berkaitan dengan urusan jasmani. Sedangkan imam, pemimpin yang berkaitan dengan urusan rohani. Karena imam ini adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Allah itu roh. Jadi pengantaranya, biarpun dia manusia, dia harus memahami tentang hal-hal yang roh, yang rohani. Sedangkan raja, saya ulang, raja itu adalah urusan yang unik. Urusan ekonomi itu, urusan pangan, presiden, makanya ada saja pasti penasehatnya, spiritual. Kalau di dalam Alkitab lah, ada Daud, ada Samuel mati diganti dengan Nathan. Ada Musa, ada Harun, imam besarnya. Terus bergulir begitu. Satu peristiwa Saul, dia mengambil bagian imam. Dia persembahkan persembahan karena mau perang, tapi Samuel belum datang. Padahal itu cuma diuji. Singkat ceritanya dia persembahkan. Tuhan marah, bodoh kamu Saul. Jabatan yang harusnya akan terus kamu alami, berkat yang terus akan kamu alami, diambil oleh Tuhan, diberi kepada yang lain. Marah Saul di situ. Tapi intinya saya mau kasih tahu, dalam perjanjian lama antara imam dan raja itu mesti 2 orang. Tapi dengan kehadiran Yesus, dia sebagai raja segala raja dan imam besar. Dia juga. Amin, saudara. Ini polanya berubah. Udah tahu belum polanya berubah? Tidak tahu kan? Puji Tuhan, saya kasih tahu. Polanya berubah. Sudah baca. Kalau imam, sudah tahu nggak? Dengan korban Kristus, anak domba yang disembelih, tidak sekedar hanya dia memegang otoritas tertinggi, menunjuk bahwa dia pemegang otoritas tertinggi, tetapi juga poin kedua, waktu darahnya dikorbankan, waktu darahnya dicurahkan, darahnya itu menebus kita. Ih, luar biasa ini. Wahyu pasal ini yang kita baca lagi, Wahyu pasal 5, cuma kelanjutannya itu. Perhatikan baik-baik ya. Ini darah Kristus. Waktu disebut singa dari suku Yehuda telah menang, yang muncul anak domba yang disembelih, dialah menang di situ pada saat disembelih dengan darahnya, karena disembelih terjadi darah. Darah inilah yang menebus kita. Saya baca ayat 9, Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya dengan baik, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu yang juga tadi kita nyanyikan, haleluya, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dengar baik, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka itu adalah kita, saya dan saudara. Engkau telah membeli aku, engkau telah membeli saya, engkau telah membeli kita bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan engkau dengan darahmu
telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka itu kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Tidak sekedar dia menyelesaikan tugas menjadi pemegang otoritas tertinggi, tapi kemudian dia memberikan otoritas itu kepada kita. Dia memberikan tongkat otoritas itu kepada kita. Masing-masing kita dijadikan oleh dia dengan darahnya. Dari suku-suku dikumpulkan oleh Tuhan menjadi satu kerajaan. Menjadi suatu kerajaan. Di mana di situ setiap kita menjadi imam bagi Allah, raja bagi bumi. Latihan ya, kanan saya. Imam bagi Allah, raja bagi bumi. Kebutuhan kita itu cuma dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Rohani itu urusan imam, urusan Allah, urusan hubungan kita dengan Allah. Seperti firman Tuhan kita dapat, Roh Kudus yang kita dapatkan anugerah dari Tuhan, perjamuan kudus, itu semua hal-hal yang rohani. Ibadah yang diizinkan, ini adalah hal yang rohani. Apalagi kasih sayang satu sama lain, suami istri. Perubahan karakter dari orang jahat jadi orang baik itu rohani. Betul nggak? Damai sejahtera di keluarga, tenang dalam hidup di tengah-tengah pelut hidup kacaunya itu, tenang saya. Itu rohani semua. Itu dikasih sama Tuhan. Itu urusan-urusan rohani, urusan-urusan batiniah. Diperhatikan oleh Tuhan. Biarpun istri atau suami kurang perhatian, Tuhan selalu perhatikan. Jadi menjadi penghiburan. Sampai kemudian terjadi pemulihan. Kadang-kadang itu dijalin sementara supaya kita terus berdoa sampai terjadi pemulihan. Semuanya indah, keluarga yang indah, pekerjaan yang indah, dan semuanya hal-hal di sini. Betul nggak? Betul nggak? Apa cuma diberkati aja? Gegeran terus di rumah, biarpun AC segala macam backup terus berkati banyak, mobil 10, buset, anak itu cuma mobil 10. Nggak guna. Damai sejahtera, sukacita, dapat kebenaran firman, itu rohani semua. Lihat ya, perhatikan, ini awal dulu, ini merupakan kronologisnya, ini merupakan poinnya, ini merupakan poinnya. Saya ulang ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Nah, imamnya dulu yang didahulukan, sama seperti cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru selanjutnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Urusan-urusan jasmani itu kita jadi raja. Urusan-urusan bumi itu kita jadi raja. Saya mau kasih tahu nih, tongkat ini diserahkan. Tuhan tadi bilang, serahkan tongkat ini kepada semua anak-anak Tuhan. Urusan-urusan bumi itu kita jadi raja. Apa contohnya? Doa itu nantinya berkuasa. Saya pasti diberkati. Tiap-tiap pagi kita bilang, saya pasti diberkati. Dalam nama Yesus. Waduh, dagang lagi kacau, kerjaan lagi rumit, saya pasti berhasil dalam nama Yesus. Itu positif. Kata-kata positif. Dan kita sudah diajak oleh ayo kata-kata positif. Tapi dia punya geragatnya di mana? Dia punya kekuatan power hukumnya di mana? Ini. Hubungan kita baik dengan Tuhan. Urusan rohani ya. Tuhan itu urusan rohani. Nanti urusan rohani tadi saya bilang damai sejahtera. Dibuli tetap damai. Aku pasti berhasil. Aku pasti diberkati. Aku pasti ditolong sama Tuhan. Dalam nama Yesus akanku diberkati. Apa yang kerjakan menjadi enak.
Kalau orang-orang yang masak dia ngaku dalam nama Yesus, tiap hari. Saudara tahu nggak? Pemimpin itu membuat sistem. Sistem itu harus turut sama dia. Sistem di dunia ini nyerang kita. Kita membuat sistemnya, bukan nyerang kita, tapi membela kita semua. Kalau nama Yesus diberkati, cuma ikut apa yang kita bilang. Otoritas kan begitu, betul nggak? Betul nggak, otoritas kan begitu. Apa yang disebut diikuti, betul nggak sih? Halo, betul nggak, otoritas kan begitu. Jadi yang Tuhan bilang, saya tidak tahu di sini kuat banget ini kuat banget. Dalam nama Yesus diberkati, dalam nama Yesus sembuh. Terus katakan yang positif, terus sampai terjadi perubahan sistem dunia ikut kita. Tuhan ini kan bicara mengenai raja di bumi. Bumi itu urusan apa? Kerjaan. Urusan apa? Duit. Benar duit. Cuma satu urusan bumi, cuma duit, kan kayak gitu doang. Yang jasmani aja, soal makan, minum, pakai. Orang begini, atau apa lewat. Jangan nama Yesus buat saya. Dan dulu, lu baru kerjaan jadi gojek, dapat apa? Bingung bayar SNK-nya. Yang gak usah lebih-lebih lah, begitu. Kita juga ngerti lah mana yang berbeda, mana yang tidak, betul nggak? Betul nggak sudah? Yang butuh-butuh buat saudara aja. Tapi jangan khawatir. Kalau misalnya ini kita berhadapan benar-benar berhadapan, ya mungkin karena kita juga salah. Ada kesalahan yang kita memang buat, akhirnya kita dihukum. Tapi dengar baik, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tahu nggak saudara? Israel, Tuhan jengkel, Tuhan murka sama Israel. 10 kali yang mencobai aku, tidak akan masuk tanah Kanaan. 600.000 orang. Biarpun dengar ya, aku telah bersumpah. Waduh. Tapi kemudian apakah Tuhan meninggalkan Israel? Tidak. Tiang awan dan tiang api 40 tahun namanya tetap berputar memimpin Israel. Tuh ciri Tuhan begitu. Biarpun dia jengkel sama kita, akibatnya di kita ini dia selalu pending, selalu berkatuan, pending lagi. Udah lama pendingnya lah. Oke lah, katakan pending, tetap konsep kayak gitu. Biarpun kita dibelokkan kemudian lagi kepada jalan lurus. Tuhan sampai. Tuhan apa yang dihadapi orang-orang Israel di masa penghukuman, Tuhan itu belok. Itu ciri Tuhan kita, karena dia memang sayang sama kita, itu sayang, betul-betul sayang. Amin. Amin. Ini kekuatan dari Tuhan. Sebenarnya triknya mah gampang, triknya. Jadilah hamba sendiri. Kita ampuni orang yang menyakiti kita. Kalaupun kita merasa dikorbankan, dia sudah saya ikhlas dan pasrah dan terima. Oh, lihatlah Tuhan kerja dengan luar biasa. Amin. Kita datang dalam doa. Nyanyikan sebuah lagu. Ada sebuah, tadi saya siapkan sebuah lagu ini ala santai. Tidak bisa menyanyi aja gampang. Ibu ya. Ibu dengan sayapmu. Sebab ucapan Bapa yang semesta dan kita adalah anaknya. Ibu ini. Saya yakin semua bisa. Tidak ada yang bisa.
Tuhan berkata, ada yang alami masa memang takut. Ya, tadi saya sebutkan ada beberapa hal yang menakutkan saudara. Tapi hari ini Tuhan janji, jangan takut, dan aku telah melakukan, dan aku memberi otoritas kepadamu. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan mengeluh. Yang pernah mengeluh, mari kita berdamai dengan Tuhan juga. Yang pernah mengeluh, berdamai dengan Tuhan juga. Katakan ampuni aku Tuhan. Engkau yang sakit hati karena dirugikan sama orang. Kau yang lagi sakit hati karena dikecewakan sama orang. Engkau yang sakit hati karena diperlakukan tidak adil sama orang. Saya tahu tidak mudah memang. Ngomongnya gampang, tapi tidak mudah untuk mengampuni orang, tidak mudah. Tapi kamu bisa. Hari ini ada Roh Kudus yang dalam hidupmu sedang berkata-kata itu. Ada Roh Kudus dalam hidupmu sedang berkata dan memberi kemampuan kepadamu. Haleluya. Tuhan hadir. Tuhan sedang menggunakan tangan. Mungkin kau tidak melihat dia, tapi kau bisa merasakan ada damai. Tiba-tiba ada begitu damai sedang dia sedang berdiri, sedang yaitu memperkatakan yang positif, memperkatakan kata-kata iman sampai terjadi sesuatu dalam kehidupan kami. Tapi lebih dari itu kami mau menjadi domba-domba sembelihan, di mana kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan apa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Kami siap Tuhan, dengan ikhlas kami terima semua.
Dan dengan itu kami percaya tangan-Mu akan bekerja dahsyat. Kami melihat bagaimana dalam kehidupan kami benar-benar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa. Haleluya. Amin.
guru-guru sekolah kita, guru-guru agama, bahkan guru-guru sekolah minggu. Pakai kami semua Tuhan, urapi kami semua Bapa. Biar lewat pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berikan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, berkati rakyat kami, berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Di mana kami ada kami tinggal di kota Depok, kami serahkan kota Depok dalam tangan Tuhan. Suka kami tanpa cuma di sini dalam tangan Tuhan. Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Hikmat tanpa Tuhan turun atas para pemimpin kami. Roh takut akan Engkau senantiasa ada. Beri mereka kesehatan kekuatan, sehingga apa yang menjadi keputusan untuk mereka, kebijakan-kebijakan yang diambil hanya untuk kepentingan rakyat kami. Kesejahteraan, keamanan, kedamaian menjadi milik bagian kami. Khususnya umat-umat yang bebas boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di daerah kami tinggal dimanapun kami berada, Tuhan juga memberkatinya Bapak. Jadikan kami berkat, jadikan kami terang dan garam ya Bapak. Jadikan kami saksi-saksi lewat perkataan, perbuatan, kehidupan kami bagi banyak orang Tuhan. Khususnya bagi mereka juga yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka boleh percaya mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Rumah tangga kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai kami yang berjalan kaki ke kendaraan pribadi, bahkan yang tinggal kembali kami sama-sama tetap dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita juga kami kesehatan, kekuatan senantiasa. Wabah yang sedang menyebar, virus corona maupun apapun untuk Omikron yang sedang mewabah, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, jaga lindungi kami, tutup kami dengan kuasa dalam Tuhan. Di mana saja kami berada, bahkan kaum keluarga kami dimanapun, orang tua kami, anak kami, anak-anak kami yang terpisah dengan kami, yang bekerja di laut, di darat, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, menjaga melindungi mereka, memberkati mereka. Dan anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang kuliah, anak-anak kami yang bekerja, bahkan suami atau istri kami, keluarga kami yang bekerja, kami sama-sama tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Persembahan-persembahan yang sudah dipersiapkan oleh jemaat Tuhan sudah diberikan pagi hari ini. Persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan tatanan, persembahan yang oleh persembahan apapun yang dibawa oleh jemaat Tuhan, kembalikan berkat-berkat yang luar biasa yang berlimpah-limpah bagi jemaat Tuhan. Berkati pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Berkat jasmani terlebih lagi, berkat-berkat rohani Tuhan curahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada hari ini. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, angkat hati tangan kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan pagi hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian pagi ini, sepanjang hari ini, esok bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih.